Selamat malam, teman-teman. Malam ini aku mau ceritain kisah yang sampai sekarang bikin aku ragu buat tidur sendirian di rumah tua. Ini bukan cerita karangan. Ini kisah yang dialami teman dekat aku sendiri. Namanya Reza. Dia cerita langsung ke aku pas kita ketemu di warung kopi. Matanya masih merah, tangannya gemetar pegang gelas. Katanya, sejak kejadian itu, dia nggak bisa tidur nyenyak lagi. Reza itu anak Jakarta, tapi keluarganya punya tanah warisan di sebuah desa kecil di pinggir Bogor, namanya Kampung Cijeruk. Rumahnya besar, model tempo dulu, kayu jati penuh ukiran, halamannya luas, tapi sudah lama kosong sejak kakeknya meninggal tahun 2018. Orang tua Reza nggak mau tinggal di sana karena katanya, ada yang nggak enak. Tapi tahun lalu, 2025, Reza lagi bokeh berat. Kerjaannya kena PHK, pacarnya mutusin, dia butuh tempat tinggal gratis. Akhirnya dia memutuskan pindah ke rumah warisan itu sendirian. Hari pertama masuk rumah, masih siang. Bau kayu tua bercampur lembab langsung menyambut. Lantai berderit di mana-mana. Reza bilang, dia sempat ketawa sendiri karena ingat film horor yang kebanyakan jump scare. Dia pikir, paling cuma angin sama tikus. Malam pertama lumayan biasa. Cuma ada suara air menetes dari kamar mandi belakang, padahal keran sudah ditutup rapat. Reza cek, memang nggak ada tetesan. Dia anggap kebocoran kecil, tidur lagi. Hari ketiga, mulai aneh. Setiap jam 2 malam lebih 10 menit, ada suara langkah kaki pelan dari lantai atas. Rumah itu cuma satu lantai plus loteng kecil. Lotengnya cuma dipakai buat nyimpan barang-barang kakek. Reza naik, cuma nemu kardus berdebu, foto keluarga lama, sama satu buah cermin buram besar yang retak di sudut. Dia turun lagi, pikir mungkin tikus gede. Tapi malam berikutnya, langkah kakinya berhenti tepat di atas kamar tidur Reza. Persis di atas kepalanya. Lalu, ada suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. 3 kali. Reza bangun, jantung berdegup kencang. Dia teriak, "Siapa?" Nggak ada jawaban. Cuma angin malam yang bikin daun pintu bergoyang. Hari ketujuh, Reza mulai ngerasa ada yang memperhatikan dia. Setiap dia mandi, dari celah-celah pintu kayu yang agak longgar, dia ngerasa ada mata yang ngintip. Pas dia buka pintu cepat-cepat, nggak ada siapa-siapa. Cuma lorong gelap menuju dapur. Yang bikin dia hampir gila adalah kejadian di minggu kedua. Malam itu hujan deras. Listrik mati. Reza pakai senter HP, duduk di ruang tamu sambil main game offline biar nggak takut. Tiba-tiba HP-nya mati sendiri, padahal baterai masih 67%. Gelap total. Lalu dari arah loteng, terdengar suara bayi nangis. Pelan dulu, seperti dari kejauhan. Lama-lama makin dekat. Reza freeze di sofa. Nangis bayi itu berubah jadi suara perempuan dewasa yang meratap pelan. "Kembalikan, kembalikan." Reza lari ke kamar, kunci pintu. Dia telepon ibunya sambil nangis. Ibunya cuma bilang, "Reza, pulang sekarang. Jangan tidur di situ lagi." Tapi hujan deras, jalan banjir, nggak bisa pulang. Pukul 3.17 dini hari, pintu kamar yang sudah dikunci tiba-tiba berderit pelan. Reza pegang selimut erat-erat. Dia lihat bayangan hitam panjang di celah bawah pintu. Bayangan itu, seperti orang berdiri tepat di depan pintu, tapi kepalanya miring ke samping, seperti lagi mengintip dari bawah. Tiba-tiba suara ketukan lagi. Tapi kali ini bukan di pintu, di dinding sebelah kanan tempat tidur. Tok, tok, tok. Dari dalam dinding. Reza nggak tahan. Dia teriak, "Pergi. Ini rumah kakek. Pergi."
Seketika suara berhenti. Hening. Terlalu hening. Lalu dari loteng terdengar suara kayu berderit keras, seperti ada yang lompat turun. Bruk, 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 langkah berat turun tangga loteng. Reza dengar jelas, langkah itu menuju kamarnya. Dia sembunyi di bawah selimut, mati kutu. HP mati, gelap gulita. Langkah berhenti tepat di depan pintu. Lalu, suara perempuan itu berbisik dari sela-sela celah pintu, pelan banget tapi jelas. Masih ingat janji kakekmu? Reza nggak ngerti. Dia cuma nangis. Pagi harinya, hujan reda. Reza buru-buru packing, nggak peduli barang tertinggal. Pas mau keluar, dia lihat cermin buram di loteng tadi sudah dibawa turun ke ruang tamu, padahal kemarin masih di atas. Di cermin itu, ada bayangan perempuan berkebaya putih kusam berdiri di belakang Reza. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi matanya merah menyala. Reza lari keluar rumah, nggak berani nengok lagi. Beberapa minggu kemudian, ibunya cerita yang sebenarnya. Dulu, kakek Reza punya anak perempuan dari istri pertama, sebelum nikah sama nenek Reza. Anak itu lahir cacat, mati pas bayi. Kakek nggak mau kubur di pemakaman umum karena malu. Dia kubur di bawah loteng rumah itu, diam-diam. Katanya, nanti kalau aku mati, rumah ini harus dijaga sama keluarga. Kalau enggak, dia bakal nyari pengganti. Reza nggak pernah tahu soal adik tiri itu. Tapi sejak dia tinggal di rumah itu, setiap malam jam 2:10, dia masih dengar nangis bayi dari langit-langit kamar kontrakan barunya di Jakarta. Sampai sekarang, Reza nggak berani tidur tanpa lampu. Dan dia bilang ke aku, gue nggak pernah janji apa-apa sama kakek. Tapi kayaknya, dia pikir gue penggantinya. Teman-teman, kalau kalian punya rumah tua warisan keluarga, tanyakan dulu cerita di baliknya. Karena kadang, yang kita pikir kosong, sebenarnya sudah terisi lama sekali. Kalau kalian berani, share di kolom komentar, kalian pernah ngerasain hal serupa di rumah keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat malam, dan hati-hati kalau mendengar ketukan 3 kali dari dalam dinding.